sudah berpartisipasi lagi. Alhamdulillah kita sudah bertemu lagi ya di pertemuan ke-7. Tidak terasa ya, tinggal beberapa modul lagi yang akan kita bahas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Oke, kita lanjut aja ya ke materinya. Nah, di sini kita kan memasuki modul 7 ya, kemarin terakhir modul 6. Nah, di modul 7 ini sebenarnya kemarin banyak teman-teman yang nanya sama saya terkait materi diskusi, katanya nggak sesuai dengan modul edisi 2. Memang betul, jadi modul edisi 2 ini kan baru ya, sebenarnya nggak baru juga sih, dari 2019 kan udah beredar, jadi udah sekitar 4 semester, 3 atau 4 semester lah beredar. Nah, si Tuton ini punya rancangan aktivitasnya itu masih pakai edisi 1. Nah, jadi kemarin teman-teman bingung, katanya dari Tuton itu disuruh baca modul 5, sedangkan modul 5 itu isinya bukan hipotesis. Nah, memang kalau di edisi 1 itu, modul edisi 1 itu, modul 5 itu udah masuk ke hipotesis. Nah, sedangkan di modul yang baru, yang edisi 2 ini, modul 5 masih membahas distribusi peluang. Nah, jadi agak-agak rancu. Nah, sebenarnya kasihan juga sih ini teman-teman, bingung modulnya, punyanya modul edisi baru, tapi di Tuton ngebahasnya edisi lama, kan jadinya bingung juga. Nah, kemudian ada beberapa juga hal nanti yang akan saya sampaikan terkait tabel. Jadi tabel itu ada beberapa yang agak salah atau kurang tepat. Nah, untuk tabel Z kemarin yang kita bahas, di pertemuan ke-6 itu udah benar di modul edisi baru ini, cuma di sini, adanya tabel Z 0,5 ya, di lampiran tabel Z itu halaman 9.63 lampiran. Nah, sebelumnya kan saya sudah kasih juga di grup ya, tentang tabel Z itu. Jadi ada yang memakai tabel Z sama dengan 1, kemudian ada yang pakai tabel Z 0,5 juga. Nah, kemarin yang diskusi itu kan membahas tentang hipotesis. Nah, kalau hipotesis itu pakainya Z alpha per 2, atau dia menggunakan distribusi di bawah kurva normal. Nah, jadi tabelnya beda lagi. Nah, banyak teman-teman yang bingung, itu dapat angkanya dari mana? Nah, sebelumnya kan saya kasih clue, ada di modul 8. Nah, modul 8 itu sama, agak-agak mirip ya, soalnya. Tapi pada bingung, ini dapatnya dari mana Kak, gitu. Nah, itu nggak ada di modul edisi baru itu tabelnya, adanya di modul edisi lama. Jadi saya kasih juga tuh di grup. Nah, jadi teman-teman di sini, harus sering-sering buka grup ya. Kalau ada info-info, jadi modul ini kan baru. Nah, jadi saya coba kasih sedikit clue lah gitu. Nah, oke, kita lanjut ya ke materi yang akan kita bahas. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu distribusi sampling, kemudian saya campur nih dari modul 7, dan modul 8. Jadi agak-agak bercampur ya, tapi nanti saya kasih, gambaran ini dari modul mana, jadi teman-teman nggak bingung. Nah, ini saya coba kasih materinya yang kita bahas diskusi yang, yang minggu ini, kemudian yang untuk diskusi minggu besok. Karena ini materi Tuton masih berhubungan dengan yang modul edisi lama. Nah, jadi di sini saya coba, susun ya, karena materi di modul edisi baru ini kurang tersusun. Jadi, cara penyusunan dari distribusinya, kemudian uji hipotesisnya, kemudian penduganya itu kurang tersusun. Nah, jadi di sini saya coba susun ya. Saya coba susun sesuai dengan modul edisi 1, tapi tetap saya ambil materinya dari modul edisi yang baru, modul edisi 2. Nah, oke, di sini saya balik lagi ke distribusi Z. Nah, kenapa saya balik lagi ke sini? Karena kemungkinan besok teman-teman diskusi 5-nya atau tugas 2-nya akan berhubungan dengan distribusi Z. Nah, distribusi Z ini kalau yang mendekati distribusi normal standar ya, distribusi normal standar, itu harus diingat-ingat kembali, ini saya hanya mengingatkan kembali ya materi ini di modul 6. Nah, modul 6, ini mengingatkan kembali, siapa tahu besok diskusinya tentang ini, jadi teman-teman nggak banyak nanya ya. Nah, kalau, untuk distribusi normal standar ini, distribusi normal standar ini, teman-teman perhatikan parameternya. Yang diketahui apa parameternya? Kalau misalkan langsung diketahui rata-rata dan simpangan bakunya, nah langsung aja pakai rumus Z ini. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma, atau mu-nya ini adalah nilai rata-rata dan sigmanya ini adalah nilai simpangan bakunya. Nah, jadi kalau besok ada soal diskusi tentang distribusi normal yang diketahuinya rata-rata, yang diketahuinya simpangan baku, jadi mencari titik penduganya atau selang penduganya pakai
pakai distribusi Z ini, Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Ini udah kita bahas ya di modul sebelumnya, di pertemuan sebelumnya di modul ke-6. Nah, kemudian gimana Kak kalau distribusi binomial? Nah, kalau distribusi binomial itu sebenarnya sama. Kita pakai rata-rata dan juga simpangan baku. Nah, cuman untuk distribusi binomial ini, kita kan, rata-ratanya punya rumus sendiri ya. Nah, rata-ratanya punya rumus sendiri. Rata-ratanya apa distribusi binomial? Ini balik lagi ke modul 34, modul peluang. Distribusi binomial itu parameternya N. Nah, N di sini dengan jumlah percobaan, P-nya peluang sukses. Nah, berarti, untuk mencari rata-ratanya yaitu N dikali P. Nah, jadi N dikali P ini sama aja dengan mu, sama dengan X dikurangi mu. Sebenarnya balik lagi ke sini, cuman karena binomial ini parameternya berbeda, jadi kita harus cari dulu nilai rata-ratanya, kemudian harus cari dulu nilai simpangan bakunya. Jadi jangan bingung, "Kak, ini nggak diketahui rata-rata sama simpangan bakunya." Ya dicari, yang diketahuinya apa, yang diketahuinya misalkan N, kemudian diketahui lagi P, nah kemudian kita cari lagi Q. Q itu adalah peluang gagal. Nah, caranya 1 dikurangi P. Ini udah modul-modul terdahulu ya, jadi dasarnya ini sampai ke modul-modul berikutnya. Nah, untuk simpangan bakunya, berarti kita cari akarnya, akar dari variansi. Variansi distribusi binomial itu apa? Nah, distribusi binomial itu variansinya N dikali P dikali Q. Nah, maka simpangan bakunya kita akarkan, akar dari variansi, akar NPQ. Nah, untuk mengerjakan soal ini, soal distribusi Z ini, teman-teman cari menggunakan tabel Z. Nah, bisa menggunakan tabel Z sama dengan 1 atau tabel Z sama dengan 0,5. Ini jangan sampai nanya lagi ya sama saya, "Kak, tabelnya ada di mana?" Ada di modul, ada di lampiran, saya juga udah kirim ke grup. Nah, jadi baca-baca grup, modul juga dibaca gitu ya. Nah, jadi jangan lupa kalau distribusi Z ini kita pakai tabel Z sama dengan 1 atau Z sama dengan 0,5. Nah, biasanya pertanyaannya ini mengenai, tentukan X sama dengan misalkan X lebih besar dari 10, X, di antara 10 dan 15. Ini udah kita bahas ya di modul sebelumnya. Ini saya hanya mengingatkan kembali kalau besok diskusi 5 itu membahas tentang distribusi Z atau distribusi normal, antara 2 ini pokoknya. Nah, oke kita lanjut ya ke distribusi sampling. Nah, di sini distribusi sampling itu merupakan distribusi peluang dari suatu statistik. Nah, simpangan baku distribusi sampel di sini, nah disebut standar error atau galat baku. Nah, misalkan di sini kita punya populasi. Nah, jumlah populasi itu kita nyatakan dengan N besar ya. Kalau populasi itu N besar, kalau sampel itu N kecil. Nah, di sini kita pecah. Nah, dari jumlah populasi ini kita misalkan ambil sampel yang pertama. Nah, berarti jumlah sampelnya sama dengan N1. N1-nya di sini N kecil. Kemudian jumlah sampel kedua. Nah, N2. Jumlah sampel ketiga N3 sampai jumlah sampel ke N. Nah, ini dinamakan distribusi sampling. Di mana di sini berhubungan antara sampel dan populasi. Nah, sebenarnya kalau RAT-nya masih masih menggunakan edisi 1, sebenarnya itu masih sama ya dengan 3 tahun yang lalu yang saya, alami, yaitu, mengenai Tuton, apa namanya, metode statistika 1 ini. Jadi RAT-nya masih sama dengan yang dulu. Nah, jadi kemungkinan ya sama, untuk diskusi 5, Tuton ke-5 itu membahas distribusi sampling dan distribusi normal yang tadi yang sebelumnya. Nah, jadi saya mencoba, eee, membantu teman-teman di sini biar nggak terlalu bingung, karena di modul pun rumusnya kan banyak ya. Jadi kita, bahasnya yang penting aja, yang kira-kira besok bisa ngerjain tugasnya, bisa ngerjain diskusinya gitu. Nah, kemudian di sini penentuan distribusi sampling tergantung pada ukuran populasi, kemudian ukuran sampel, dan bagaimana metode pengambilan sampelnya. Nah, di sini distribusi sampling bagi rata-rata untuk, variabel yang, ini, tanpa pengembalian ya. Nah, teman-teman bisa buka modul 7 ini, jadi saya agak acak juga nih ngasih materinya. Karena di modul pun acak. Kalau kita bahas, modul 7 semua, itu agak rancu nanti ke modul 8-nya. Nah, ini yang pertama ya, distribusi sampling bagi rata-rata untuk pengambilan sampel dengan pengembalian. Ini jadi ada pernyataan di sini dengan pengembalian, kemudian nanti ada lagi tanpa pengembalian, itu akan beda ya caranya. Nah, di sini merupakan ukuran penting dari suatu distribusi, yaitu rata-rata, variansi, dan simpangan bakunya. Ini udah jelas ya, rata-rata variansi simpangan baku ini akan berhubungan dengan statistika, hipotesis di sini atau statistika pendugaannya. Nah, di sini kita misalkan punya contoh. Misalkan sebuah populasi berukuran N sama dengan 4. Ingat ya, populasi itu huruf besar, N sama dengan 4.
dengan data 1, 2, 3, 4. Nah, dari data di sini kita ambil sampel berukuran N sama dengan 2 dengan pengembalian. Artinya setelah pengambilan sampel yang pertama, kemudian data yang terambil tersebut dikembalikan lagi, sehingga ada kemungkinan satu data terambil berulang kali. Nah, jadi dari data ini kita kembalikan lagi setelah pengambilan pertama. Nah, maka dari itu datanya kemungkinan bisa keambil beberapa kali, karena tadi datanya kita kembalikan. Nah, kita cari dulu nilai rata-rata dan variansinya. Nilai rata-rata udah inget dong. Nah, karena di sini kita menggunakan populasi, nah di sini populasinya N sama dengan 4, nah ini kita hitung rata-ratanya. Rata-ratanya dari data, sigma X, sigma datanya, jumlah datanya dibagi total populasinya. Berarti di sini rata-ratanya sama dengan 2,5. Kemudian kita cari, variansinya dulu. Nah, ini variansinya, sigma kuadrat itu kan berarti variansi, sama dengan sigma X dikurangi mu kuadrat per N. Nah, ini udah tahu kan ya, nyari variansi. Satunya di sini dikurangi rata-ratanya 2,5, kita kuadratkan per N. Nah, sampai selesai itu hasilnya 1,25. Kemudian setelah itu dari data tersebut, nah berbagai kemungkinan sampel yang dapat diambil. Nah, yang pertama, di sini berarti kita punya kemungkinannya ada 16. Tadi kan di sini N kecilnya 2, N besarnya 4. Nah, berarti 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, kemudian rata-ratanya tadi kita udah dapat ya, 2,5. Sorry, tadi kan rata-rata untuk, keseluruhan data. Nah, kalau kita pakai kemungkinan di sini, nah itu rata-ratanya akan sama, rata-rata mu X, nah dari sini, 1 ditambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2,5 tambah 1,5, ini dapatnya dari mana, Kak? Nah, ini kita 1 ditambah 1 kan 2, sorry, dari kemungkinan ini, 1 ditambah 1, dibagi 1. Nah, dari sampel ini, 2 sampel ini kita bagi 1. Nah, kemudian yang ini juga sama, 1 ditambah 2 dibagi 2, kemudian 1 ditambah 3, sorry, ini dibaginya dengan sampelnya dia sendiri. Nah, jadi sampelnya ada berapa, kita bagi. Nah, ini akan menghasilkan rataan sampel, nah atau rata-ratanya. Nah, ini setelah ini kita jumlahkan. Kita dapat rata-rata dari X. Dari X kemungkinan distribusi sampling tadi. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 1,5 sampai ditambah 4 itu menghasilkan 2,5. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Nah, rata-rata X tadi itu sama dengan rata-rata awal, mu X sama dengan mu. Nah, di sini 2,5. Nah, ini terlihat bahwa mu X sama dengan mu, yaitu 2,5. Kemudian variansinya. Nah, variansinya juga sama. Kita hitung dari sini. Nah, 1 dikurangi 2,5 dikurangi rata-ratanya dikuadratkan ditambah 1,5 dikurangi 2,5 kuadrat dibagi. Total sampelnya jadi berapa sekarang kemungkinannya? Yaitu ada 16, bukan 4 lagi ya di sini tapi 16. Sama dengan 0,625 atau kita bulatkan menjadi 0,3. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini. Variansi dari X ini, variansi dari rataan sampelnya ini, nah sama dengan adalah sigma kuadrat per N. Nah, sama dengan variansi yang pertama ini, 1,2 kuadrat. Nah, ini 1,25 dibagi 2. Nah, itu sama dengan 0,63. Nah, jadi variansi dari rataan sampel ini merupakan perhitungan dari variansi yang pertama dibagi N. N-nya yang N sampel ini, N sama dengan 2. Nah, itu sama dengan 0,63. Sama dengan 0,63. Nah, untuk bentuk distribusinya seperti ini. Nah, ini frekuensinya. Ini membentuk kurva normal ya histogramnya, histogram peluang bagi X dengan pengembalian. Nah, ini membentuk kurva normal juga. Nah, kemudian untuk distribusi sampling bagi X dengan pengembalian. Nah, tadi kan tanpa pengembalian, berarti datanya bisa berulang-ulang ya. Nah, sekarang kalau dengan pengembalian gimana? Bila semua kemungkinan sampel acak berukuran N yang diambil dengan pengembalian dari populasi berhingga berukuran N besar yang mempunyai rataan mu dan simpangan baku sigma, maka distribusi sampling bagi X adalah normal dengan ekspektasi atau rataan EX sama dengan mu X sama dengan mu. Dan simpangan bakunya di sini adalah mu X sama dengan, sigma X sama dengan sigma per akar N. Sehingga nilai variabel acak baku Z yang bersesuaian adalah, ini masih membahas yang ini ya, masih membahas yang ini. Jadi kita simpulkan di sini. Nah, kita simpulkan di sini, tadi kan kita mu X-nya sama dengan mu. Nah, mu X di sini sama dengan mu. Nah, mu X sama dengan mu, kemudian rataannya, nah rataannya itu karena variansinya tadi sama dengan
sigma kuadrat X sama dengan sigma kuadrat per N, jadi simpangan bakunya kita samakan. Sigma X sama dengan sigma per akar N, sehingga nilai variabel acak baku Z yang bersesuaian adalah, nah ini berarti kita kalau mencari distribusi Z-nya, kita pakai rumus yang ini. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma per akar N. Nah, misalkan di sini kita punya contoh. Bila diberikan populasi 1, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 6, 6, dan 7, hitunglah peluang bahwa suatu contoh acak berukuran 36 yang diambil dengan pemulihan akan menghasilkan nilai tengah yang lebih besar daripada 3,8. Tapi lebih kecil daripada 4,5 bila nilai tengah itu diukur sampai per 10 terdekat. Nah, di sini penyelesaiannya, karena data dalam populasi tersebut ada yang nilainya sama, maka setiap nilai memiliki peluang yang berbeda. Nah, jadi karena tadi kan di sini satunya ada 3 kali, 3 sekali, 4 sekali, 5 sekali, 6 3 kali, 7 juga sekali. Nah, berarti kita disebar dulu nih, kita buat dulu distribusi sebaran peluangnya. Nah, berarti kita buat X-nya, X sama dengan satunya, tadi kan ada 3. Nah, 3 datanya ada 10 ya. Dari 1 itu ada 10 datanya. Berarti peluangnya PX sama dengan satunya yaitu 3/10 sama dengan 0,3. Nah, ini X sama dengan 1, 3/10 sama dengan 0,3. Kemudian untuk X sama dengan 3 datanya hanya 1. Nah, berarti peluangnya 1/10 sama dengan 0,1. X sama dengan 4, X sama dengan 5 juga sama. Datanya cuma ada 1, berarti peluangnya 0,1. Nah, X sama dengan 6, datanya ada 3, berarti peluangnya 0,3, 3/10. X sama dengan 7 juga sama, peluangnya ada 1, nah berarti 1/10 sama dengan 0,1. Nah, berarti nilai harapannya atau ekspektasinya atau rata-ratanya berarti kita tinggal kalikan aja. Sigma X dikali PX. X-nya ini 1 dikali 0,3. Nah, 0,3 dari mana? Dari sini, PX sama dengan X. Nah, kemudian ditambah 3 dikali 0,1 sampai, nah ditambah 7 dikali 0,1. Berarti nilai rata-ratanya sama dengan 4. Nah, di sini variansinya. Nah, di sini variansinya, nah ini mu sama dengan 4. Nah, berarti kita cari dulu X kuadratnya sebelum mencari ke variansi. X kuadratnya berarti X kuadrat dikali PX. Nah, ini masih kita balik lagi ya ke modul-modul awal tentang distribusi peluang diskrit. Nah, untuk mencari X kuadratnya, kita kuadratkan nilai X-nya. 1 kuadrat dikali PX-nya 0,3 ditambah 3 kuadrat kan 9 dikali PX-nya 0,1 sampai ditambah 7 kuadrat, 49 dikali PX-nya 0,1 sama dengan 211,4. Nah, kemudian kita cari variansinya. Variansinya sama dengan PX kuadrat dikurangi rata-rata kuadrat. X kuadratnya berapa? 21,4. Nah, ini kita bulatkan jadi 21 dikurangi 4 kuadrat sama dengan 5. Nah, di situ di modul halaman 78 itu ada yang keliru ya pas mu-nya itu. Mu sama dengan 4 X kuadrat. Nah, itu harusnya X kuadratnya itu pas bagian variansinya. Ini saya coba betulin sedikit di sini. Nah, kemudian distribusi sampling bagi rata-rata sampel X adalah normal dengan nilai tengah mu X sama dengan mu sama dengan 4. Nah, kemudian variansinya juga sama dengan sigma kuadrat dibagi N. N-nya kan tadi kemungkinannya ada 36. Dengan mengambil akar dari sigma X kuadrat sini, kita memperoleh simpangan baku. Nah, simpangan bakunya berarti kita akarkan. Akar sigma kuadrat X sama dengan 0,373. Nah, dari sini kita akarkan, kita menghasilkan 0,373. Nah, berarti peluang bahwa X lebih besar daripada 3,8, tetapi lebih kecil daripada 4,5, kita diberikan oleh X. Nah, dengan luas daerah gelap. Nah, ini teman-teman buka lagi tabel Z ya. Boleh pakai tabel Z 1 atau tabel Z 0,5. Tapi karena di sini ada nilai negatif, kita pakai tabel Z-nya yang sama dengan 1 ya. Nah, berarti di sini kita cari satu-satu. Untuk X1 yang pertama, X1-nya yaitu 3,85. X dikurangi mu-nya 4, dibagi simpangan bakunya. Simpangan bakunya 0,373 sama dengan X1-nya yaitu min 0,40. Kemudian X2. X2-nya yaitu 4,45. Ini diketahui di soal ya tadi ya. X-nya itu antara 3,8 dan 4,45. Nah, dikurangi mu juga dibagi simpangan baku sama dengan 1,21. Jadi daerah antara 3,85 dan 4,45 itu ada di sini. Nah, P 3,8 kurang dari X kurang dari 4,5 sama dengan P min 0,40 kurang dari Z kurang dari 1,21. Nah, ini teman-teman lihat lagi.
tabel Z-nya. Sering-sering latihan tentang tabel Z ini ya. Jadi baca tabelnya nanti nggak bingung. PZ kurang dari 1,21. Nah, teman-teman cari Z sama dengan 1,21. Nilainya itu 0,8869 dikurangi PZ min 0,40. Nah, ini cari di tabel yang negatif. Hasilnya itu 0,3446. Karena ini nilai antara, berarti kita kurangi. Dari Z yang terbesar dikurangi Z yang terkecil, yaitu 0,5423. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, distribusi sampling bagi rata-rata untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nah, kalau tadi kan kita bahas tentang dengan pengembalian ya. Nah, kalau sekarang kita tanpa pengembalian. Jadi sampel yang sudah diambil, udah dibiarin nggak diambil lagi. Nah, misalkan populasi yang beranggotakan nilai-nilai 1, 2, 3, 4 dilakukan pengambilan sampel berukuran N sama dengan 2 tanpa pengembalian. Nah, berarti kita punya sampelnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sampelnya. Jadi sampel yang pertama karena di sini ada 4 kali berarti si 1 sesudah 3 kali nggak diambil lagi. Nah, satunya 3 kali, 2 3 kali, 3 juga 3 kali, 4 juga 3 kali. Nah, ini nilai rata-ratanya. Nah, nilai rata-ratanya kita cari dulu, kemudian kita hitung di akhir ini, rata-rata dari keseluruhan total, rata-rata mu X-nya. Rata-rata mu X-nya berarti 1,5 ditambah 2 sampai ditambah 3,5 dibagi. Nah, kita hitung di sini jumlahnya ada 12. Nah, berarti dibagi 12 sama dengan 2,5. Kemudian untuk variansinya sama caranya seperti sebelumnya. Kita cari juga sama dengan 0,42. Nah, berarti di sini kita lihat mu X itu sama dengan mu, yaitu 2,5. Kemudian sigma kuadrat X-nya di sini sama dengan sigma kuadrat per N. Dikali N besar dikurangi N kecil, berarti populasi dikurangi sampel, dibagi, nah dibagi populasi dikurangi 1. Nah, kita masukkan di sini 1,25 dibagi 2 dikali, berarti ini masih berhubungan dengan soal yang tadi ya, yang sebelumnya yang dengan pengembalian. 1,25 dibagi 2 dikali 4 dikurangi 2, N besarnya kan tadi 4, ada 4 di sini populasinya. Kemudian sampel kecilnya ada 2, dibagi 4 dikurangi 1 sama dengan 0,42. Nah, ini kita lihat, ini sama 0,42 sama dengan 0,42. Nah, mu X-nya ini sama dengan data yang dengan pengembalian tadi. Nah, mu X-nya sama dengan 2,5 atau rata-ratanya tetap dengan 2,5. Nah, ini untuk histogramnya. Nah, histogramnya dia kurvanya lebih ke bawah. Kalau tadi kan lebih merata ya terhadap histogram ke sini. Nah, kalau dengan pengembalian, dengan tanpa pengembalian ini histogramnya lebih ke bawah kurvanya. Nah, ini untuk definisinya, distribusi sampling bagi X tanpa pengembalian. Bila semua kemungkinan sampel acak berukuran N ini diambil tanpa pemulihan atau pengembalian dari suatu populasi terhingga berukuran N yang mempunyai nilai tengah mu dan simpangan bakunya ini, nah, maka distribusi sampling bagi nilai tengah sampel X akan menghampiri sebaran normal dengan nilai tengah dan simpangan baku. Nah, ini bedanya tadi dengan yang pengembalian ya. Kalau bedanya di sini aja sih sebenarnya di simpangan bakunya. Nah, mu X-nya tetap sama dengan mu. Nah, kalau simpangan bakunya, kalau tadi kan simpangan bakunya cuma sigma dibagi akar N. Nah, kalau tanpa pengembalian, teman-teman kalikan lagi, dikali akar N dikurangi N per N-1. Nah, maka distribusi Z-nya juga akan beda rumusnya. Nah, bedanya di mana? Beda di sininya aja, di simpangan bakunya. Kalau tadi kan cukup X dikurangi mu per sigma per akar N. Nah, itu untuk dengan pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian, dikalikan lagi, dikali akar N dikurangi N per N-1. Sebenarnya soal ini jarang keluar sih ya kalau distribusi sampling. Biasanya teman-teman hanya disuruh melakukan distribusi sebaran tadi. Nah, biasanya itu ada di tugas 2 ya, tentang distribusi sebaran. Distribusi sebaran yang nah, yang ini biasanya ada nih, tentang dadu biasanya, distribusi sebaran. Jadi teman-teman nanti disuruh misalkan tentukan distribusi sebaran dari pelemparan 2 mata dadu yang menghasilkan jumlah 7. Nah, misalkan gitu. Nah, berarti tinggal dicari. Itu kan ada di modul-modul sebelumnya. Nah, ini kita masuk ke teorema limit pusat. Ini teorema limit pusat juga udah dibahas ya di pengantar probabilitas, yang teman-teman ikut pengantar probabilitas. Nah, ini kita balik lagi ke di sini, teorema limit pusat. Ini teorema limit pusat kan sebenarnya masih berhubungan dengan ini, distribusi normal Z ini. Nah, dalam pengambilan sampel acak dari suatu populasi sembarang dengan nilai tengah mu,
dan simpangan baku sigma, ini kan jelas ya, berarti kita nanti kalau punya mu, kemudian punya simpangan baku ini sigma, jika N besar, nah untuk N besar ini kita dekati, maka distribusi X mendekati normal dengan ekspektasi atau rataan atau nilai harapannya di sini, mu-nya atau rata-ratanya. Nah, kemudian simpangan bakunya yaitu sigma per akar N. Nah, ini kita balik lagi ke pengambilan sampel dengan pengembalian ya. Nah, ini rumusnya sama, sigma per akar N. Dengan demikian, distribusi Z-nya yaitu sama dengan X dikurangi mu per sigma per akar N. Merupakan sebuah nilai bagi variabel acak normal Z dengan distribusi normal yaitu 0 dan 1. Nah, di sini misalkan. Nah, jadi teman-teman kalau besok ada soal seperti ini bisa ya. Ini sebenarnya kan pembahasan masih dari modul 6 ya. Misalkan bahwa distribusi populasi kekuatan genggaman karyawan-karyawan industri diketahui mempunyai rata-rata 110. Nah, jadi kalau ngerjain soal itu, diketahui dulu apa yang diketahuinya, ditulis. Diketahui rata-rata sama dengan mu, sama dengan 110. Nah, kemudian simpangan baku simbolnya apa? Simpangan baku sigma sama dengan 10. Jadi kalau nanya sama saya, belum dikerjain apa-apa, tapi udah nanya. Nah, yang diketahui, yang ditanyakannya apa aja nggak tahu. Nah, langsung nanya. Harusnya teman-teman tulis dulu yang diketahui apa. Nah, yang ditanyakan apa. Nah, nanti dari situ baru kita bisa menganalisis. Oh, soal ini mengarah ke distribusi Z. Oh, soal ini mengarah ke distribusi peluang dengan pengembalian atau tanpa pengembalian. Nah, jadi kalau kita dari awal sudah menulis, mengetahui apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, pasti bisa, pasti tahu rumusnya pakai yang mana. Nah, untuk suatu sampel acak dengan 75 karyawan, nah berarti di sini apa? Sampel. Sampel acak. Sampel berartinya N besar atau N kecil? Nah, udah pasti di sini N kecil. Karena kita di sini berbicara sampel. Kalau berbicara populasi berarti N besar. Nah, berapakah peluang bahwa rata-rata genggaman sampel itu akan antara 109 dan 112, kemudian lebih besar dari 111. Nah, dari data ini kita ketahui dulu. Nah, di sini rata-rata simpangan baku dan populasinya adalah, nah di sini. Jadi tulis dulu kalau ada soal cerita tuh, mu sama dengan 110, simpangan bakunya sama dengan 10. Nah, di sini ukuran sampel atau N-nya sama dengan 75. Nah, di sini merupakan, ukuran sampel dengan tergolong besar. Nah, maka dari itu, nah ini ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Nah, jadi kita pakai teorema limit pusat. Nah, berarti yang meyakinkan bahwa distribusi X akan mendekati normal dengan nilai tengah 110 dan simpangan bakunya yaitu adalah, nah untuk mencari simpangan bakunya di sini teman-teman perhatiin rumusnya. Simpangan bakunya yaitu adalah sigma per akar N. Nah, berarti kita bagi dulu nih, sigma per akar N, yaitu 10 dibagi akar 75, sama dengan 1,155. Jadi kalau kita udah tahu ini pakainya teorema limit pusat, teman-teman perhatiin, teorema limit pusat itu pakainya rumusnya gimana? Simpangan bakunya. Biasanya kan di sini ada yang cuman X dikurangi mu per sigma doang. Nah, ada yang sigma dibagi N. Nah, kalau limit pusat itu kan sigma per akar N. Nah, ini kita bagi dulu sigma per akar N, yaitu sigmanya 10 dibagi akar N-nya yaitu akar 75 sama dengan 1,155. Atau kalau mau langsung di sininya pun nggak apa-apa. Jadi pas dimasukin rumus langsung aja X dikurangi mu, X-nya berapa yang pertama, misalkan untuk X1 sama dengan 109. Nah, X1 sama dengan 109 berarti kita masukkan nilai X-nya. 109 dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu 110. Nah, 110 dibagi sigma per akar N, tadi kan kita udah hitung nih sigma per akar N-nya. Sigmanya per akar N-nya yaitu 1,155. Nah, setelah kita hitung, kita dapat min 0,866. Kemudian untuk X2, karena ini nilai antara ya, jadi kita pakai 2 antara X1 dan X2. Nah, X2-nya itu 112. Kita masukkan nilai X-nya, 112 dikurangi rata-ratanya 110 dibagi. Nah, sigma per akar N-nya tadi yaitu 1,155 sama dengan 1,732. Maka peluang yang dimintanya yaitu antara P109 kurang dari X kurang dari 112. Atau P, nah yang X1 kan tadi berapa? Min 0,866. P min 0,866 kurang dari Z kurang dari 1,732. Nah, kalau begini kita sama seperti soal yang distribusi normal baku tadi ya. Nah, ini berarti kita kurangi dulu dari yang terbesar. Kita cari dulu si Z terbesar ini. Lihat kemana Kak? Lihat tabel Z lagi. Nah, ini masih berhubungan dengan tabel Z. Nah, ini Z 1,732 itu adalah sama dengan 0,958.
Nah, teman-teman kalau bingung biasanya kan di tabel Z itu cuman, 2 angka di belakang koma ya. Nah, teman-teman itu aja, buletin ini 1,732. Nah, jadi aja cari di tabel 1,73. Berarti, di tabel 1,7 di baris 1,7 kolomnya 0,3, 0,03 gitu biasanya. Cari di tabel Z. Tabel Z di mana, Kak? Ada di modul, ada juga di grup, udah dikasih. Jangan masih, tanya lagi tabel Z ada di mana ya. Nah, ini Z ini sudah kita bahas dari modul, 6. Nah, kemudian karena kita ini antara, kita, cari yang lebih besar dulu, kemudian dikurangi Z yang lebih kecil. Ini kan negatif, negatif 0,866. Nah, ini negatif 0,866 itu nilai Z-nya adalah 0,193. Nah, kita kurangi 0,958 dikurangi 0,193 sama dengan 0,765. Nah, ini kalau antara ya. Jadi kalau antara yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Kemudian yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 dengan cara yang sama kita peroleh. Tadi kan nomor 2 itu soalnya, soalnya tadi nomor 2 apa? Soalnya lebih besar dari 111. Nah, berarti lebih besar dari 111, PX lebih besar dari 111, berarti kita masukkan nilai X-nya. PX lebih besar dari 111, 111, X-nya 111 dikurangi mu-nya atau rata-ratanya 110 dibagi sigma per akar N-nya 1,155. Nah, berarti kita punya PZ lebih dari 0,866. Ini kita hitung sama dengan 0,866. Nah, di sini teman-teman pakai tabel Z sama dengan 1. Kita cari dulu PZ, 0,866-nya. Nah, berarti kita cari di tabel 0,87. Nah, nilainya itu 0,807. Kenapa dikurangi, kenapa pakai 1 dikurangi? 1 dikurangi PZ kurang 0,866. Nah, jadi teman-teman cari dulu nilai tabel Z-nya. Nah, ini ada di tabel Z sama dengan 1. Nah, dicari 0,87, tabel Z 0,87. Nah, hasilnya 0,807. Karena di sini lebih besar, PX lebih besar dari 111, berarti kita kurangi 1 dikurangi PZ kurang dari 0,866. Jadi 1 dikurangi 0,807. Kalau teman-teman nyari tabel Z-nya di 0,5, berarti di sininya 0,5 dikurangi PZ dikurangi PZ kurang dari 0,866. Jadi tergantung teman-teman nyarinya di tabel Z sama dengan 1 atau tabel Z sama dengan 0,5. Nah, kemudian ini ada rangkumannya. Rangkumannya teman-teman boleh lihat di halaman yang halaman 7.17. Nah, ini untuk rangkumannya. Jadi, yang kita bahas tadi di sini kita rangkum ya. Misalkan yang pertama untuk populasi normal dengan nilai tengah mu dan variansi sigma kuadrat. Nah, di sini sampelnya diambil dengan pengembalian. Nah, ini rumusnya. Nah, ini pasti rumusnya setiap ini beda kan? Nah, ini teorema limit pusat. Nah, rumusnya sama, sama dengan yang ini. Nah, di sini kan ada yang terakhir itu distribusi T ya. Distribusi T saya nggak bahas di pertemuan sekarang ya, kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang modul 7 KB1 ini ada yang saya strip distribusi T. Jadi distribusi T nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena nyambungnya di pertemuan berikutnya. Jadi besok diskusi 5 dan tugas 2 masih berhubungan dengan distribusi Z. Jadi kita lewat dulu ya distribusi T-nya, takutnya bingung. Nah, ini untuk rangkumannya teman-teman boleh baca lagi ya di modul. Nah, kemudian kita loncat. Nah, kenapa loncat-loncat, Kak? Karena ini kasihan, kemarin juga sebenarnya banyak yang nanya ya, pas tuton itu banyak yang nanya sama saya, udah dikasih materi tutonnya itu sedikit. Nah, teman-temannya jadi bingung, punyanya modul edisi 2, dikasih tutonnya modul edisi 1. Nah, ini saya loncat ke modul 8 KB1. Nah, jadi saya coba urutin ya dari modul edisi pertama itu saya urutin ke modul edisi 2 ini. Jadi saya agak loncat-loncat. Nah, sekarang tadi kan kita sudah punya distribusi-distribusi ya, distribusi Z tadi. Kemudian kita sudah punya teorema limit pusat. Nah, sekarang kita lanjut ke hipotesis. Nah, kemarin aja diskusi 4 itu kan sudah masuk hipotesis. Nah, teman-teman belum belajar sama sekali kan hipotesis itu apa. Nah, kita bahas di sini dulu ya hipotesis. Hipotesis statistik merupakan pernyataan tentang populasi. Nah, dapat tidaknya pernyataan itu diterima, dinilai berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi kalau kita misalkan melakukan penelitian, nah dari penelitian itu kita mengambil sampel. Nah, dari sampel itu kita hipotesis. Nah, dari
dari sampel yang kita ambil itu, sampel dari populasi itu, sesuai nggak dengan dugaan kita, dengan dugaan yang pertama kita. Nah, pengujian hipotesis merupakan suatu usaha menguji parameter populasi melalui pengambilan sampel. Ini jelas ya, menguji parameter populasi melalui pengambilan sampel. Jadi dengan pengambilan sampel dari populasi itu, apakah sampel-sampel itu mewakili keadaan atau kejadian dari populasi itu. Nah, hipotesis di sini terdiri dari dua jenis. Yang pertama H0. Nah, ini H0, H1 ini akan ketemu terus nih sampai modul 9. Hipotesis 0 atau H0 adalah, suatu dugaan awal terhadap pernyataan tertentu yang dapat diterima atau ditolak. Nah, di sini dugaan awal ya, jadi kita punya H0, H0 itu berarti dugaan awal kita, sebelum adanya H1. Penolakan atau penerimaan tergantung pada hasil eksperimen dan pemilihan sampel. Misalnya misalnya sebelumnya saya buat karya ilmiah, itu tentang, pemodelan matematika perkembangan pertumbuhan ikan lele. Nah, saya punya hipotesis awal nih, hipotesis nol. Saya kan di sini mengujinya tentang berat badan dan panjangnya ya. Nah, jadi saya punya H0, H0-nya itu berat badan maksimalnya itu misalkan, 1 kilo. Nah, kemudian panjangnya itu misalkan 25 senti. Nah, saya ambil sampel, nah dari dugaan awal ini, yang tadi berat badan maksimal, kemudian panjang panjang badannya, setelah kita melakukan penelitian itu, nah kita punya H1, hipotesis alternatif. Nah, H1 ini, lawannya. Nah, setelah kita melakukan penelitian itu, apakah sesuai dengan dugaan awal kita berat badan dan kemudian panjang badannya, sesuai nggak dengan dugaan awal kita? Kalau sesuai berarti H0-nya diterima, kalau tidak sesuai berarti H0 ditolak. Nah, kemudian ada H1 lagi, hipotesis alternatif, yaitu lawan dari hipotesis 0 dan merupakan hipotesis yang ingin dicari atau dibuktikan kebenarannya oleh si peneliti. Jadi H1 ini adalah lawannya si H0. Nah, kemudian variabel random X yang nilainya digunakan untuk menentukan keputusan yang menetapkan keputusan atau tindakan dinamakan statistik penguji. Nah, jadi kita nanti di sini belajar juga tentang statistik penguji atau pendugaannya. Nah, uji hipotesis nol merupakan aturan pengambilan keputusan yang menetapkan himpunan nilai-nilai statistik penguji X yang harus menolak H0. Nah, berarti di sini H0-nya kita tolak. Himpunan ini dinamakan daerah penolakan. Nah, daerah penolakan ini tergantung distribusi yang kita pakai. Ada yang tadi distribusi Z, nah ada juga kemudian nanti ada distribusi T, ada lagi nanti distribusi square. Nah, berarti daerah penolakan ini merupakan himpunan yang harus kita tolak, yaitu H0. Suatu uji tertentu lengkap dengan adanya statistik dan daerah penolakan. Nah, misalkan di sini kita punya jenis-jenisnya. Jenis pengujian hipotesis, ada dua jenis. Yang pertama yaitu satu arah atau one way. Nah, ditunjukkan oleh tanda pada hipotesis alternatif lebih dari atau kurang dari. Nah, jadi teman-teman kalau nanti melihat soal tentang hipotesis, dilihat ya tandanya, kata-katanya. Sama dengan kah, lebih dari kah, atau kurang dari kah. Nanti jadi kita bisa menganalisis di sini. Nah, yang pertama misalkan yang untuk satu arah, H0 di mana mu lebih besar dari sama dengan mu0. Kemudian, H1 di mana mu kurang dari mu0. Ini untuk lower tile ya. Kemudian untuk upper tile, yang pertama H0 mu kurang dari sama dengan mu0. H1 mu lebih besar dari mu0. Nah, kemudian untuk yang dua arah ini kita pakainya hipotesis alternatif tidak sama dengan, misalkan di sini H0 mu sama dengan mu0, kemudian H1-nya mu tidak sama dengan mu0. Nah, pemilihan satu arah atau dua arah ini tergantung pada dugaan yang kita lakukan nanti, dugaan yang kita kemukakan oleh si peneliti. Nah, kemudian kita belajar tentang taraf signifikansi. Nah, ini kemarin banyak yang bingung nih. Nah, taraf signifikansi pengambilan keputusan atau kesimpulan dari pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan suatu taraf signifikansi. Biasanya di soal itu diketahui ya, gunakan taraf signifikansi 95% atau 90% atau 80%. Nah, kemarin teman-teman banyak yang bingung di diskusi itu tidak diketahui taraf signifikansinya, jadi bingung nyari alfanya di sini. Yaitu peluang menggunakan kesalahan jenis 1. Taraf signifikansi dilambangkan dengan alfa. Nah, ini lambangnya alfa. Secara umum nilainya adalah 2,5% atau 0,025. Nah, ini biasanya yang sering dipakai yang ini, 0,025, 0,05, 0,1. Nah, di sini taraf signifikansi merupakan peluang menggunakan jenis kesalahan yang pertama. Nah, untuk tabelnya di sini saya cantumkan ya, saya di grup juga udah kasih. Di sini untuk nilai Z alfa per 2. Jadi untuk pendugaan ini, untuk taraf signifikansi ini, teman-teman alfanya dibagi 2. Misalkan
misalkan di soal ini seperti ini. Ada yang misalkan taraf signifikansi ya. Di sini misalkan dia berbicara taraf signifikansinya 95%. Ada yang diketahui gini, 95%. Ada yang langsung gini, gunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,1 misalkan. Nah, gimana Kak cara bedainnya? Kalau soalnya begini, 95%, misalkan yang ini ya, 95%. Nah, teman-teman, hitung dulu, dicari dulu alfanya, karena ini belum merupakan alfa. Jadi alfanya sama dengan 100% dikurangi 95%, sama dengan alfanya berarti 5%. Nah, sama dengan 0,05. 0,05. 0,05. Nah, kalau yang diketahuinya itu taraf signifikansi misalkan berbentuk persen ya. Nah, berarti teman-teman cari dulu alfanya. Di sini alfanya berarti 1 dikurangi 90% atau 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Nah, ini 0,05. Kalau langsung diketahui seperti ini, gunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,1. Nah, berarti teman-teman langsung cari di tabel. Alfa sama dengan 0,1. Nah, tapi di sini kita bagi dulu alfanya. Z alfa per 2. Nah, atau kalau mau lebih mudah, ini sebenarnya sama aja ya, 1 dikurangi alfa atau Z alfa per 2 itu sama. Nah, ini kalau untuk 1 dikurangi alfa, misalkan ini, 1 dikurangi alfa, itu kan, misalkan 95%, berarti alfanya 5% sama dengan 0,05. Nah, kita bagi dulu 0,05, jadi gini, Z alfa per 2, berarti sama dengan Z 0,05, 0,05, nah dibagi 2, sama dengan Z 0,025, Z 0,025. Nah, berarti tabelnya yang mana? Nah, kalau Z 0,025 berarti tabelnya yang ini. Nilainya 1,96. Nah, kenapa? Ini sebenarnya sama 95%. Tanpa kita cari ininya pun, alfa sama dengan 5%, tetapi biasanya, tutor itu maunya berurutan seperti ini. Mau berurutan, kita cari dulu Z alfa per 2, bla bla bla, sampai sini. Nah, sebenarnya tanpa kita cari alfa 5% pun, dari sini 95%, itu kan sama dengan 0,95. Nah, 0,95 nilainya berapa? Ya ini, 1,96. Nah, kalau 90%, misalkan 90%, berarti kan 0,90. Nah, ini nilainya 1,645. Tapi kalau kita pakai ini, pakai urutannya seperti ini, misalkan 90% ya, berarti kan alfanya sama dengan alfa sama dengan 10% ya, 100% dikurangi 90%. Berarti alfanya 10% atau 0,1. Nah, kita bagi lagi Z alfa per 2. Kenapa pakai alfa per 2, Kak? Kenapa nggak langsung aja di sini? Ini kan udah ketahuan nilainya, 90% atau 0,90 itu 1,645. Nah, nanti di statistik pendugaan, di berikutnya ini, itu rumusnya ya gini, Z alfa per 2. Berarti Z 0,1 dibagi 2, sama dengan Z 0,05. Nah, Z 0,05 itu nilainya sama dengan 1,645. Nah, jadi ini harus diperhatiin ya. Ini ada di mana-mana loh ini. Nah, nilai Z alfa per 2 ini. Kalau di modul edisi baru nggak ada, teman-teman boleh tulis di belakangnya, di lampirannya ditambahin nilai Z alfa per 2 ini. Nah, ini kalau di modul edisi 1, ini ada nih, tabel yang ini. Kemarin saya juga sempat, bingung nanya ke beberapa yang ikut di sini, katanya nggak ada tabelnya. Nah, teman-teman boleh ditulis nih yang ini ya, tabel Z alfa per 2, saya juga udah kirim di grup. Nah, jadi harus bisa ya menganalisis ini. Sebenarnya tanpa kita hitung alfa per 2-nya pun, ini lebih gampang, lihat dari baris yang pertama ini. Baris yang pertama misalnya 90%, nah berarti nilai alfanya 1,645. Tetapi karena statistik pendugaannya itu, rumusnya Z alfa per 2, ya mau tidak mau kita pakai yang Z alfa per 2. Paham nggak yang ini? Soalnya yang ini kepake terus. Oke, kita lanjut ya. Saya anggap paham ya yang ini ya. Nah, ini untuk kesalahannya, ada jenis-jenis kesalahannya, jenis-jenis kesalahan hipotesis. Nah, di sini kan biasanya nanti di akhir soal itu
kita diharuskan untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan dari apa yang kita hitung dengan apa yang kita lihat di tabel. Nah, kesimpulannya apakah H0 diterima, apakah H0 ditolak. Nah, kalau H0 diterima, yaitu kesimpulan benar jika peluang 1 dikurangi alfa. Nah, kemudian H0 salah ini untuk kesalahan jenis pertama. Nah, kesalahan jenis keduanya yaitu peluangnya sama dengan beta. Kemudian H0 ditolak untuk kesalahan jenis pertamanya yaitu peluangnya sama dengan A. Nah, alfa. Nah, kemudian untuk H0 salah untuk jenis kesalahan 2 yaitu kesimpulan benar untuk peluang sama dengan 1 dikurangi beta. Nah, di sini dalam setiap pengambilan keputusan selalu dihadapkan pada jenis kesalahan yaitu yang pertama kesalahan jenis pertama yang merupakan kesalahan menolak hipotesis 0 padahal hipotesis 0 ini benar. Nah, jadi seperti saya tadi, misalkan pendugaan saya itu ternyata benar. Nah, tetapi setelah kita hitung ternyata H0-nya ditolak, padahal H0 ini benar. Nah, kemudian kesalahan jenis yang kedua, merupakan kesalahan tidak menolak atau menerima hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah. Nah, itu bedanya. Kemudian kita lanjut ke statistik uji. Nah, statistik uji ini merupakan pengujian hipotesis yang memiliki berbagai macam alternatif jawaban. Oleh karena itu, diperlukan suatu batas untuk mengambil kesimpulan yang dinamakan daerah kritis atau titik kritis. Nah, untuk lower tail test, titik kritisnya digunakan untuk menentukan apakah nilai statistik uji lebih kecil sehingga disimpulkan menolak H0. Nah, sebaliknya, untuk upper tail test, nah titik kritis digunakan untuk menentukan apakah nilai statistik uji lebih besar? Ini jelas ya, lower tail lebih kecil, upper tail itu lebih besar, sehingga disimpulkan menolak H0. Dengan kata lain, titik kritis ini merupakan nilai terbesar atau terkecil dari statistik uji yang digunakan untuk menolak H0. Nah, ini untuk langkah-langkahnya ada di modul ya. Yang pertama, menentukan hipotesisnya. Jadi kalau ada soal hipotesis, kita tentukan dulu hipotesisnya apa. H0-nya lebih besar, apa H0-nya sama dengan. Jadi kalau ngerjain soal itu harus sistematis ya, apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Nah, ini untuk langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, tentukan dulu hipotesisnya. H0, H1, kemudian kita tentukan taraf signifikansinya. Alfanya. Nah, alfanya tadi yang saya katakan tadi, alfa misalkan taraf signifikansinya 95%, berarti alfanya sama dengan 5%. Z alfa per 2-nya berarti Z 0,025. Nah, kemudian yang ketiga menentukan statistik uji. Statistik ujinya ini kita hitung ya. Maksudnya statistik uji di sini kita biasanya saya sebutnya Z hitung. Nah, nanti kita bandingkan antara Z hitung dan Z tabel. Nah, kemudian menentukan daerah kritis. Nah, daerah kritis ini bergantung pada jenis hipotesisnya. Tadi kan ada yang pakai hipotesis dengan distribusi Z. Nah, jadi ini tergantung ya. Mengambil kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Nah, ini harus kita pakai. Kalau soal hipotesis, kita ambil kesimpulan apakah H0 ditolak, apakah H0 gagal ditolak. Nah, berarti H0 gagal ditolak ini artinya H0 itu benar. Kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai statistik uji dengan daerah kritis. Nah, atau dalam bahasa kitanya yang gampang itu, nilai statistik yang kita hitung, Z hitung dengan daerah kritis atau Z tabel tadi, Z alfa, taraf signifikansi. Apabila statistik uji berada di daerah kritis, maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Sebaliknya, apabila statistik uji berada di luar kritis, di luar daerah kritis maksudnya, maka kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Nah, ini kita balik lagi ke modul 7. Ini saya coba sesuaiin aja ya. Di sini juga saya tulis nih. Dari modul-modul berapa aja. Nah, di sini penduga titik dan selang. Nah, yang pertama kita bahas tentang proporsi dulu ya. Ini yang kemarin diskusi 4 nih, yang banyak nanya. Nah, ini untuk menduga titik proporsi adalah, nah ini P, tanda kutip, ada tanda kutip di atasnya, di sini kita namakan penduga titik ya, penduga proporsi. Jadi, kita cari dulu P-nya ini, penduga proporsinya, yaitu X per N. Nah, jika P ini, P bar ini adalah proporsi kejadian sukses dari sampel acak N, dan Q-nya itu sama dengan 1 dikurangi P, jadi ini seperti berhubungan dengan binomial. Nah, maka penduga selang atau taraf signifikansinya 1 dikurangi alfa dikali 100% untuk P sebagai parameter distribusi binomial. Nah, ini saya katakan tadi, ini berhubungan dengan distribusi binomial. Cuman cara mencari P-nya yaitu X dibagi N. Nah, berarti kita punya penduga titik selangnya yaitu ini, P dikurangi Z alfa per 2. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa dibagi 2? Nah, karena di sini rumusnya adalah Z alfa per 2 dikali akar P dikali 1 dikurangi P per N, kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan P,
P bar ya, ditambah Z alfa per 2. Jadi ini yang pertama dikurangi, yang kedua ditambah, intinya sama. Di mana Z alfa per 2 adalah nilai peluang atau luasan pada kurva normal alfa per 2. Nah, kalau ini kita gambarkan distribusi normalnya, kurva normalnya, nah ini alfa per 2-nya di sini. Ini alfa per 2 untuk sebelah kiri, ini alfa per 2 untuk sebelah kanan. Nah, ini simpangan bakunya, kemudian ini nilai rata-ratanya. Nah, misalkan kita punya contoh, ini contohnya dari data yang dulu ya, data berat badan ayam. Jadi kita balik lagi ke data dulu, contoh-contohnya masih pakai data yang lama. Nah, jadi teman-teman nanti pasti bolak-balik modul nih. Saya juga kemarin agak bingung ini ngurutinnya gimana. Jadi saya coba samain dengan modul edisi 1. Nah, misalkan di sini kita punya contoh, hitunglah penduga titik dan selang untuk proporsi berat badan ayam yang lebih dari 2,4 kilo. Jumlah sampel telah diketahui, yaitu N sama dengan 10, dan gunakan alfa sama dengan 5%. Nah, ini alfanya udah jelas, 5% atau 0,05 ya. Nah, berarti kita di sini punya yang pertama, kita cari dulu penduga titiknya, penduga titik proporsi. Tadi kan rumusnya X per N. Nah, di sini terdapat 6 ayam yang memiliki berat badan lebih dari 2,4 kilo. Teman-teman kalau bingung datanya balik lagi ya ke modul berapa ini, data berat badan ayam ini ada di modul paling awal yang kita masih bahas rata-rata dan variansi, median, modus, di situ ada data berat badan ayam ini. 6 ayam yang memiliki berat badan lebih dari 2,4 kilo, sehingga penduga titiknya berarti di sini X-nya sama dengan 6, kemudian N-nya sama dengan 10. Nah, berarti datanya ada 10 ya, N10 sama dengan di sini tadi. Nah, kemudian kita cari penduga titik selangnya, penduga titik selang. Nah, ini berarti kita lihat ke tabel taraf signifikansi ini, Z alfa per 2. P-nya berapa penduga titiknya? Penduga titiknya itu 0,6 dikurangi Z alfa per 2. Ingat ya, untuk alfa sama dengan 5%, berarti Z 5% dibagi 2, berarti sama dengan Z 2,5% atau Z 0,025. Z 0,025 itu nilainya 1,96. Nah, sebenarnya angkanya itu nggak jauh dari 2 itu, 1,96 atau 1,645, antara 0,025 atau 0,05. Sebenarnya taraf Z alfa per 2 ini nggak jauh dari angka 2 itu. Jadi nggak usah terlalu bingung, ini dari mana, Kak? Ini sebenarnya harus diingat-ingat nih. Kalau alfanya 5% berarti 1,96. Kalau alfanya 10% berarti alfa per 2-nya 1,645. Nah, ini kita tinggal masukkan angka-angkanya. P-nya 0,6, kemudian 1 dikurangi P-nya, berarti 1 dikurangi 0,6 dibagi N-nya sama dengan 10, kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan 0,6. Ini harusnya ditambah nih. Ditambah 1,96 akar 0,6 dikali 0,4 dibagi 10. Jadi yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah. Ini harusnya ditambah ya. Nah, sama dengan 0,296 kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan 0,904. Nah, ini kita lihat lagi tabel enggak, Kak? Enggak, sampai sini udah cukup. Nah, ini udah cukup, yang merupakan di sini kita hanya mencari penduga titiknya. Berarti penduga titiknya antara 0,296 sampai 0,904. Nah, yang kita cari tabelnya yang ini, hanya Z alfa per 2-nya. Nah, ini luas kurvanya. Nah, batas bawah dan batas atas tersebut menunjukkan bahwa proporsi ayam yang memiliki berat badan lebih dari 2,4 kilo adalah antara 0,296 dan 0,904. Dengan kata lain, terdapat sejumlah 29,6% hingga 90,4% ayam yang memiliki berat badan lebih dari 2,4 kilo. Nah, ini untuk ilustrasinya atau kurvanya. Nah, ini sekarang kita lanjut lagi ke pengujian hipotesis ya. Proporsi merupakan karakteristik yang mengikuti kejadian distribusi binomial dan identik dengan kejadian sukses. Nah, ini juga saya acak lagi nih. Ini modul 8. Nah, ini modul 8 KB3. Nah, jadi saya coba urutin ya dari sini. Ini kan kita membahas tentang penduga titik dan selang dari proporsi. Nah, kemudian setelah penduga titik dan selang, saya lanjut ke pengujian hipotesisnya. Nah, jadi kalau di modul edisi yang lama itu berhubungan ya. Misalkan yang tadi yang pertama penduga titik dan selangnya tentang proporsi.
Nah, maka selanjutnya ke pengujian hipotesis proporsi. Nah, sedangkan di modul yang baru ini, penduganya ada di modul 7, hipotesisnya ada di modul 8. Pasti bingung, kan rumusnya jauh banget kan. Nah, di sini saya coba urutkan aja ya. Proporsi merupakan karakteristik yang mengikuti kejadian distribusi binomial dan identik dengan kejadian sukses dan gagal. Nah, berarti di sini dalam proporsi pun dapat dilakukan pengujian hipotesis, yaitu untuk mengetahui apakah proporsi kejadian sukses tertentu berbeda dengan nilai tertentu atau P0. Nah, berarti di sini kita punya hipotesisnya. Ini sama ya. Sebenarnya pengujian hipotesis, atau jenis-jenisnya itu sama, ada satu arah, kemudian ada dua arah. Ini teman-teman tinggal lihat aja di soalnya, yang diketahuinya lebih dari, atau kurang dari, atau sama dengan. Nah, kemudian ini balik lagi ke yang tadi ya, ini penduganya, penduga titiknya. Nah, menurut dalil atau teorema limit pusat, central limit theorem, distribusi sampling proporsi P dapat mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan simpangan baku. Nah ini, berarti dia misalin rata-ratanya di sini P. Biasanya kan di sini kita pakai mu ya, pakai mu atau N dikali P. Nah, itu untuk distribusi binomial. Nah, kalau ini untuk uji hipotesis proporsi, kita pakainya rata-ratanya P. Nah, jadi teman-teman perhatiin nih, dia menanyakan distribusi apa. Nah, berarti di sini kalau uji hipotesis proporsi, berarti dia pakai P. Peluangnya itu P. Nah, kemudian simpangan bakunya, rata-ratanya P, simpangan bakunya itu akar P dikali 1 dikurangi P dibagi N. Nah, ini berarti penduga titik dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Ini untuk rata-ratanya P, simpangan bakunya itu P dikali 1 dikurangi P dibagi N. Di bawah hipotesis 0, jika P sama dengan P0, maka didapatkan statistik uji. Nah, ini kalau P-nya kita ganti P0. Nah, berarti sama aja. Kita ganti aja P-nya dengan P0. Nah, ini untuk penduganya. Penduganya itu P min Z alpha per 2. Nah, ini tetap kan Z alpha per 2 ada di mana-mana. Min Z alpha per 2 kurang dari P dikurangi P0 dibagi akar P0 dikali 1 dikurangi P0 per N, kurang dari Z alpha per 2 sama dengan 1 dikurangi alpha, atau di sini adalah taraf signifikansinya. Di mana alpha adalah peluang kesalahan jenis 1, yaitu menolak H0, padahal H0 benar. Persamaan tersebut dapat digunakan untuk daerah penerimaan, sementara itu daerah penolakannya ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kalau Z lebih besar dari Z alpha per 2, berarti H0-nya ditolak, padahal H0 itu sebenarnya benar. Nah, sedangkan atau kita pakainya Z kurang dari, ini kan Z lebih dari. Nah, berarti kalau kurang dari di sininya berubah jadi minus Z min Z alpha per 2. Nah, ini untuk hipotesis, statistik uji, dan daerah kritisnya. Ini ada di rangkumannya nih. Ini kalau hipotesisnya dua arah. Nah, berarti H0, P sama dengan P0, statistik ujinya sama. Ini daerah kritisnya. Berarti kalau misalkan Z hitungnya itu lebih besar dari Z alpha per 2, berarti daerahnya ditolak. Nah, itu gitu. Nah, misalkan kita punya contoh. Sejumlah 400 unit sampel tube televisi telah dipilih secara random setelah diteliti, berarti di sini teman-teman tahu ya N-nya berapa, N-nya itu 400. Nah, setelah diteliti ternyata terdapat 12 tube televisi yang rusak, berarti X, X-nya sama dengan 12. Nah, kemudian yang tidak atau tidak memenuhi kualitas standar. Dari sampel tersebut, apakah ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa presentasi tube yang rusak lebih dari 2%? Gunakan alfa sama dengan 5%. Seperti ini taraf signifikansinya. Jika persentase kurang kerusakan memang lebih dari 2%, maka proses produksi harus diperbaiki. Nah, yang pertama, kita analisis dulu hipotesisnya apa. Nah, berarti di sini yang ini, 2%, H0 di mana P kurang dari sama dengan 2%, kemudian H1-nya P lebih dari 0,02 atau 2%. Nah, taraf signifikansinya yaitu alfa sama dengan 5%. Nah, kemudian kita cari di sini statistik ujinya, kita hitung. P-nya, P penduga titiknya tadi kan X per N, berarti X-nya 12 dibagi N-nya 400, dikurangi P0, P0-nya di sini 0,02, dibagi akar P0-nya 0,02, dikali 1 dikurangi 0,02, dibagi N 400. Nah, ini kita dapat 1,4285. Daerah kritisnya, H0 ditolak jika Z lebih besar dari Z alpha per 2. Ini harusnya Z alpha per 2 ya. Nah, di sini kita punya Z 0,05-nya sama dengan 1,645. Nah, ini teman-teman lihat lagi di tabel yang tadi yang awal, Z alpha per 2. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan. Karena nilai Z hitung, ini nilai Z hitung ini, 1,4285 itu lebih kecil dari Z
Nah, Z tabel ini Z 0,05 sama dengan 1,645, maka kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak atau presentasi tube yang rusak kurang dari 2%, sehingga tidak diperlukan perbaikan proses. Nah, berarti di sini hipotesis pendugaan awalnya atau H0-nya itu gagal ditolak. Nah, kalau misalkan Z-nya lebih besar dari Z alpha, nah Z hitungnya ini lebih besar dari Z alpha, berarti H0-nya ditolak. Nah, karena di sini Z-nya lebih kecil dari Z alpha, berarti H0-nya gagal ditolak atau persentase di sini berarti benar gitu loh kenyataannya. Nah, di sini kita langsung ke soal-soal. Jadi di sini saya nggak bahas terlalu banyak ya. Kan modul 7 ada 4 KB, modul 8 juga ada 4 KB. Nah, jadi di sini saya coba urutin aja urutannya. Jadi biar besok diskusi 5, pas tuton ke-5 teman-teman nggak bingung kebanyakan rumus. Nah, palingan diskusi 5 banyak bahas distribusi normal atau distribusi binomial. Nah, tugasnya pun nggak akan jauh dari situ. Untuk distribusi T atau untuk sisa-sisanya dari apa namanya, sisa-sisa dari modul 7 yang belum saya bahas, nah nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya, teman-teman masuk ke diskusi 6, itu akan membahas distribusi T. Nah, jadi insya Allah saya tahu ya, apa yang akan dibahas nanti di tuton. Soalnya RAT-nya masih sama dengan 3 tahun yang lalu saya ambil metode statistik ini, masih sama sampai sekarang. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu bingung, kebanyakan rumus kah, apakah. Nah, kita identifikasi aja soal-soal itu. Nah, misalkan saya di sini punya soal pendekatan normal dan binomial ya. Nah, untuk soal pendekatan normal dan binomial, nih kalau besok keluar di diskusi 5, ini masih gampang ya. Pakai tabelnya yang mana, Kak? Nah, ini kita pakai tabel Z. Z yang mana, Kak? Z yang biasa atau yang Z alpha per 2? Ini kan kita belum membahas hipotesis ya, atau belum membahas taraf signifikansi. Nah, berarti kita pakai tabel Z yang awal. Nah, tabel Z yang 0,5 atau tabel Z yang 1. Nah, di modul ada di lampiran, di paling belakang, cari tabel Z. Kemudian saya juga udah kirim di grup, saya udah ngomong berapa kali ya. Kalau besok-besok masih ada yang tanya tabel Z-nya yang mana, berarti kurang menyimak. Nah, ini saya bahas lagi dari modul 6 nih. Nah, kenapa saya ulang lagi, ini takutnya masih ada yang bingung tentang distribusi Z ini. Misalkan yang pertama, sebuah uang logam dilempar 400 kali dengan menggunakan hampiran kurva normal untuk menentukan peluang mendapatkan antara dan termasuk 185 dan 210 muka adalah, nah ini kalau jawab ini kita cari dulu yang diketahuinya. N sama dengan 400 kali. Peluang untuk apa namanya, pelemparan koin atau uang logam ini kan peluangnya 1/2. Satu peluang muncul muka atau peluang muncul belakang itu sama 1/2. Berarti P-nya 1/2, Q-nya juga 1/2. Kita cari dulu rata-ratanya atau mu-nya. Nah, ini kan termasuk distribusi binomial. Nah, berarti mu-nya sama dengan N dikali P. 400 dikali P-nya 1/2 sama dengan 200. Kemudian kita cari variansinya. Variansinya NPQ. NPQ sama dengan 400 dikali 1/4 sama dengan 100. Nah, di sini kita pakai rumus Z. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Ini kan yang dicari yaitu antara 185 dan 210. Nah, berarti kita cari satu-satu. Nah, kalau teman-teman mau diurai satu-satu, misalkan X1 sama dengan X dikurangi mu per sigma sama dengan ini, 210,5. Nah, ini kita tambahkan 0,5 karena ini distribusi binomial. Kalau distribusi Z biasa, itu nggak usah ditambah. Oh, harusnya saya bahas ini dulu ya. Nggak apa-apa lah, tanggung ini. Ini distribusi binomial dulu ya. Kalau distribusi binomial, itu nilai X-nya ditambah 0,5, yang lebih besar ditambah 0,5, yang lebih kecil dikurangi 0,5. Jadi ini yang lebih besar 210,5 dikurangi rata-ratanya 200 dibagi akar 100, akar variansi atau simpangan bakunya ini. Nah, kemudian dikurangi Px dikurangi mu per sigma kurang dari sama dengan, nah ini 185 dikurangi 0,5. Dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Nah, ternyata kita punya Z-nya ini, kita hitung sama dengan 1,05, kemudian Z-nya yang ini min 1,55. Nah, cari di tabel Z. Tabel Z dari 1,05 sama dengan 0,8531. Nah, kemudian untuk tabel negatifnya juga sama. Nah, kalau ada yang positif dan yang negatif, teman-teman lebih baik lihat di tabel Z yang sama dengan 1, itu lebih enak lihatnya. Nah, ini untuk yang min 1,55 itu nilai Z-nya 0,0606. Nah, ini kita tinggal kurangi. 0,8531 dikurangi 0,0606 sama dengan 0,7925. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan soal yang tadi, yang pertama ini, kita cari PX sama dengan 205.
Nah, berarti kita punya X1-nya 204,5, kemudian X2-nya 205,5. Kenapa 2 kali, Kak? Karena ini distribusi binomial. Jadi kita punya antara yang lebih besar dan kemudian antara yang lebih kecil. Jadi yang pertama, kita, ambil yang lebih besar dulu ya, 205,5. Ini ditambah 0,5, kemudian dikurangi 0,5. Jadi kita punya kiri, kita punya kanan. Nah, misalkan yang pertama, Z1, saya ambil yang lebih besar dulu. 205,5 dikurangi 200, ini tetap rumusnya sama, dibagi akar 100, dibagi simpangan baku. Nah, kita punya PZ sama dengan 0,55. Cari lagi di tabel Z. 0,55 itu nilainya 0,7088. Nah, kemudian Z2-nya. Z2-nya kita ambil yang terkecilnya ini, 204,5 dikurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Kita punya 0,45. Z 0,45 itu sama dengan 0,6736. Nah, berarti PX sama dengan 200, itu kita tinggal kurangi aja. Yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil, 0,7088 dikurangi 0,6736, sama dengan 0,0352. Nah, kemudian yang ketiga, PX kurang dari 176. 176 atau lebih dari 227. Nah, berarti ini kita punya 2 ya, ada yang kurang dari, ada yang lebih dari. Kita cari dulu yang, kurang dari. Nah, yang kurang dari di sini kita punya 175,5, karena ini kurang dari berarti kita kurangi 0,5. 175,5 dikurangi 200 dikurangi mu dibagi simpangan baku. Nah, itu nilai Z-nya, nah ini kita hitung nilai Z-nya min 2,45. Kita cari di tabel, Z-nya sama dengan 0,071. Kemudian ada lagi lebih dari 227. Nah, berarti karena lebih dari kita tambahkan, tambah 0,5. 227,5 dikurangi 200 per akar 100 atau per simpangan bakunya. Nah, ini kalau lebih dari kita ambil 1, ini karena kita ambil dari tabel Z sama dengan 1. 1 dikurangi PZ 2,75 ini, Z-nya ini kita hitung sama dengan 2,75 sama dengan 1 dikurangi 0,9970. Ini dari mana, Kak? Ini dari tabel Z. Cari Z 2,75 itu sama dengan 0,9970, sama dengan 0,03. Nah, berarti X kurang dari 1,176 atau X lebih dari 207 itu adalah luas kurva Z1 ditambah Z2, 0,071 ditambah 0,03 sama dengan 0,0101. Nah, jadi besok itu diskusi 5 itu kemungkinannya antara distribusi binomial atau distribusi normal. Tapi kemungkinan lebih besarnya itu distribusi normal. Nah, distribusi normal kan kita udah bahas nih dari modul 6. Jadi harusnya masih ingat ya. Terus rumusnya masih simpel. Nah, yang saya bingung itu di rancangan aktivitas tutorial online itu kan kemarin diskusi 4 udah bahas hipotesis. Nah, sekarang masuk ke modul 5 itu baru bahas distribusi sampling. Nah, distribusi sampling itu salah satunya ya ini, distribusi normal ini. Padahal kalau di modul edisi 2, distribusi sampling dulu baru ke hipotesis. Itu kebalik-balik. Jadi, pasti teman-teman di sini bingung. Karena kemarin ada yang nanya sama saya, "Kan di modul 5 kok bahasanya bukan hipotesis?" Ya bukan, orang modulnya edisi baru, itu padahal, Tuton itu pakainya edisi lama. Kalau edisi lama benar, modul 5 itu udah bahas hipotesis. Nah, oke kita lanjut ya. Nah, di sini saya punya soal distribusi normal. Jadi kalau teman-teman besok bingung ngerjain soalnya, lihat aja ke, soal-soal yang saya berikan di sini ya. Ini soal-soal latihan dari modul juga sebenarnya. Jadi supaya nggak terlalu bingung, ini apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, rumusnya yang mana, jadi nggak terlalu bingung. Cari aja soal-soal yang mirip. Misalkan yang pertama di sini, rata-rata upah seorang buruh adalah $8 per jam dengan simpangan baku $0,60. Jika terdapat 1.000 orang buruh, maka yang pertama, banyak buruh yang menerima upah per jam kurang dari 7,80. Nah, berarti ini udah jelas ya, kita nyari PX kurang dari 7,8. Nah, ini kita ketahui dulu, apa yang diketahuinya? Diketahui rata-rata sama dengan 8, kemudian simpangan bakunya yaitu 0,6. Nah, caranya kita pakai distribusi Z. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Ini kan yang diketahui mu sama sigma, tinggal masukin aja. X-nya berapa? X-nya 7,8. 7,8 dikurangi mu-nya 8 dibagi simpangan bakunya 0,6 sama dengan min 0,33. Jadi Z, kita lihat tabel lagi ini, tabel Z. Tabel Z untuk min 0,33 sama dengan 0,3707. Nah, ini perlu diperhatikan lagi, kalau di sini nilai Z-nya negatif, teman-teman lihat ke tabel Z yang satu, yang saya kirim di grup.
Kalau yang di edisi baru, modul edisi baru ini Z-nya sama dengan 0,5. Jadi agak kurang lengkap ya, jadi lebih baik lihat tabel Z yang saya kirim di grup, nah yang lampiran itu. Nah, ini karena nilainya negatif, teman-teman lihat yang negatif ya, negatif 0,33 itu 0,3707. Nah, karena di sini yang ditanyakannya jumlah orangnya, berarti kita kalikan dengan totalnya. Totalnya ada 1000, 0,3707 dikali 1000 sama dengan 370,7 atau sekitar 371 orang. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya buruh yang menerima upah per jam lebih dari 8,3. Nah, di sini berarti kita punya Z-nya, X-nya itu 8,3 ya. Tinggal masukin aja sama seperti nomor 1, 8,3 dikurangi mu-nya 8 dibagi sigmanya 0,6 sama dengan 0,5. Nah, karena ini lebih dari, berarti kita ambil 1. Kita ambil dari tabel Z sama dengan 1. 1 dikurangi PZ kurang dari 0,5 sama dengan 1 dikurangi, kita lihat tabel Z-nya, dari tabel Z sama dengan 1, yaitu yang nilainya 0,5, 0,6915 sama dengan 0,3085. Nah, berarti banyaknya buruh yang menerima upah per jam lebih dari 8,30 yaitu 0,30 ya ini harusnya ya, 3085 dikali total orangnya. Total orangnya itu ada 1000 sama dengan 308,5 atau sekitar 309 orang. Nah, kemudian yang nomor 3, banyaknya buruh yang menerima upah per jam antara. Nah, berarti ini PX kurang dari 7,8, kemudian P 7,8 kurang dari X kurang dari 8,3. Jadi antara 7,8 sampai 8,3. Nah, tadi di awal kita udah punya nih, P untuk 7,8 itu nilainya min 0,33. Nah ini sama kan berarti P min 0,33 kurang dari Z kurang dari, nah ini untuk P 8,3-nya yaitu 0,5. Nah ini Z-nya 0,5. Nah berarti kita punya nilai Z-nya kita cari yang lebih besar, PZ kurang dari 0,5 dikurangi PZ kurang dari min 0,33. Ini kita cari di tabel lagi. Nah, ini karena udah diketahui di nomor 2 dan nomor 1 nilai Z-nya kita masukkan 0,6915 dikurangi Z yang keduanya yang negatifnya 0,33 yaitu 0,3707 sama dengan 0,3208. Jadi, banyaknya buruh yang menerima upah per jam antara 7,8 sampai 8,3 yaitu kita kalikan lagi dengan total orangnya. Total buruhnya 0,3208 dikali 1000 sama dengan 320,8 atau sekitar 321 orang. Kalau saya lihat ya, diskusinya dulu saya 3 tahun yang lalu, ini membahas ini, distribusi normal. Nah, jadi teman-teman nggak usah bingung mikirin yang modul 7 tadi. Nah ini, pelajari aja lagi yang ini. Distribusi normal ini ya, rumus Z-nya pelajari, kemudian belajar baca tabelnya. Teman-teman lihat aja di tabel 1 lebih enak, tabel Z sama dengan 1. Nah, ini kemungkinan ya, mudah-mudahan sama. Ini masih membahas distribusi normal, besok diskusi 5. Nah, kemudian ini tadi udah ya, distribusi normal, binomial. Jadi yang pertama normal, kemudian binomial. Nah, sekarang, ini lanjut ke proporsi. Nah, ini proporsi ini jarang dibahas sih sebenarnya ya. Tapi tadi kita bahas di modul 7 ini. Ini halaman berapa ya? Saya sendiri masih bingung nih ngurutin modul ini. Nah, ini soal distribusi tentang penduga titik dan selang, proporsi. Halaman 7 titik. Ini halaman berapa ya? 717. Modul 7 KB1. Nah, ini saya bahas nomor 3 sampai 6. Nah, pandang sampel random dari suatu populasi dengan nilai tengah 550 dan simpangan baku 70. Maka nilai tengah dan simpangan baku X untuk ukuran sampel 16. Nah, berarti di sini N kecilnya 16 ya. Nah, ini kita balik lagi ke rumus yang awal tadi. Nah, mu X sama dengan mu, berarti 550. Sigma X-nya di sini sama dengan sigma per akar N. Ini balik lagi ke modul 7. Modul 7 KB1. Nah, ini kan rumusnya terlalu banyak kan, mesti pusing nih. Mu X sama dengan mu per akar N. Sigmanya tadi 70, ini simpangan bakunya dibagi
akar N-nya 16 sama dengan 17,5. Jadi simpangan baku untuk sampel rata-rata dan simpangan baku untuk sampel 16 yaitu 500 dan 17,5. Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 juga sama. Nah, lihat soal nomor 3, nilai tengah dan simpangan baku untuk ukuran sampel 160. Nah, berarti kita tinggal ganti aja N-nya di sini. Yang pertama kan N-nya 16, yang kedua N-nya 160. Nah, berarti untuk mu-nya sama, 550, simpangan bakunya 5,5. Nah, ini 550 dan 5,5. Nah, kemudian nomor 5. Berat buah apel dalam satu pohon berdistribusi normal dengan nilai tengah 0,32. Nilai tengah apa tadi? Ingat ya, nilai tengah itu mu atau rata-rata. Kemudian simpangan bakunya 0,08. Jika satu apel, berarti satu apel ini sampel ya, berarti N sama dengan 1. Dipilih secara random, maka peluang bahwa beratnya antara 0,28 dan 0,34 pound adalah, nah berarti ini kita pakai rumus penduga titik dan selang proporsi. Nah, X dikurangi mu per sigma per akar N. Nah, berarti di sini sampelnya pakai yang sampel dengan pengembalian ya, sigma per akar N di sini simpangan bakunya. Nah, ini kita tinggal masukkan aja angka-angkanya. Rata-ratanya X-nya yang pertama 0,28, rata-ratanya 0,32 dibagi simpangan bakunya 0,08 dibagi akar 1, akar N-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita punya Z yang pertama itu min 0,5 dari yang sini, dari yang 0,8. Kemudian yang 0,34, kita sama masukin ke rumus, berarti kita punya Z-nya 0,25. Nah, kita ambil yang positif dulu, yang positif dikurangi yang negatif. Nah, cari di tabel Z. Nah, cari di tabel Z, boleh pakai tabel Z sama dengan 1 atau tabel Z sama dengan 0,5, sama aja. Nah, ini 0,5987 yaitu nilai Z 0,25. Kemudian nilai Z min 0,5 yaitu 0,3085. Kita tinggal kurangi, hasilnya 0,2902. Nah, ini jawabannya yang B. Kemudian nomor 5. Nomor 5, lihat soal nomor 5. Jika X menunjukkan berat rata-rata sampel random dengan 4 apel. Nah, berarti ini kita ganti, N-nya sama dengan 4. Nah, untuk PX-nya sama, antara 0,28 sampai 0,34. Nah, tadi kan yang pertama N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang N-nya sama dengan 4. Nah, kita tinggal masukkan sini, N-nya 4. Nah, berarti kita punya P-1 kurang dari Z kurang dari 0,5. Ini kita hitung ya. Hitung yang pertama sama dengan min 1, yang kedua sama dengan 0,5. Sama seperti yang soal nomor 5, kita kurangi dari yang terbesar. PZ kurang dari 0,5 dikurangi PZ kurang dari min 1. Nah, nilai Z-nya cari di tabel lagi, 0,6915 dikurangi 0,1587, sama dengan 0,5328. Sebenarnya soal ini jarang dibahas ya. Nah, kemudian ini soal menduga titik dan selang proporsi. Ini masih berhubungan dengan soal yang ini. Nah, ini pengambilan sampel, kemudian ini penduga proporsi. Ini yang tadi pakai P kutip ya. P kutipnya kita cari dulu. Misalkan soal yang pertama. Pada suatu sampel acak N sama dengan 500, keluarga yang memiliki pesawat televisi di kota Hamilton, Kanada, ditemukan bahwa X sama dengan 340. Nah, ini jelas X-nya, N-nya. Berarti penduga titiknya 340 per 500 sama dengan 0,68. Carilah selang kepercayaan 95% untuk proporsi sesungguhnya dari keluarga yang memiliki TV berwarna di kota tersebut. Nah, berarti kita punya alfanya sama dengan 5%, atau 100% dikurangi 95%, sama dengan 0,05. Karena di sini kita mencari alfa per 2, berarti alfanya 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, di sini dari tabel tadi, Z alfa per 2 itu Z 0,025 ini sama dengan 1,96. Jadi selang kepercayaannya kita masukkan titik penduganya yang tadi, yang rumus tadi, P kutip dikurangi Z alfa per 2, akar P kutip dikali 1 dikurangi P per N. Nah, ini yang pertama dikurangi, kurang dari P, kurang dari, ini yang keduanya ditambah. Nah, jadi kita tinggal masukkan angkanya, di sini kan udah ketahui. Nah, jadi kalau teman-teman ngerjain soal, penyusunannya sistematis seperti ini, setelah kita masuk ke rumus, kita gampang masukinnya. Ini P kutip udah diketahui, 0,68 dikurangi Z alfa per 2-nya ini, 1,96. Nah, yang lain-lainnya juga sama, kita tinggal masukkan. Kita hitung yang kiri dan hitung yang kanan. Yang kiri itu 0,64, yang kanannya itu 0,72. Jadi, selang penduga titiknya itu antara 0,64, nah dan juga 0,72. Nah, kemudian yang kedua,
Sejumlah data sulfurik asid adalah sebagai berikut. Di sini datanya 9,8, 10,2, 10,4, 9,8, 10, 10,2, dan 9,6 liter. Penduga titik proporsi sulfurik asid yang lebih dari 10 adalah, ini gampang ya, yang ditanyain adalah penduga titiknya. Penduga titik yang tadi ini, kutip sama dengan X per N. X-nya berapa? Kita cari dulu data yang lebih dari 10. Nah, data yang lebih dari 10 ada 3, 10,2, 10,4, 10,2. Nah, berarti datanya ada 3, jadi X-nya sama dengan 3. Nah, jadi 3 per 7, N-nya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi N sampelnya ini ada 7. Jadi penduga titiknya sama dengan 3 per 7. Nah, kemudian yang nomor 3. Dengan mengasumsikan data pada nomor 2 mengikuti distribusi normal, 95% penduga selang proporsi tersebut adalah, nah ini berarti kita pakai alfanya sama ya, 95%, atau alfa per 2-nya sama dengan 0,025. Nah, ini kita tinggal masukkan. Kutipnya 3 per 7 dikurangi Z alfa per 2-nya ini 1,96, akar kita masukkan, kutipnya atau penduga titiknya 3 per 7 dikali 1 dikurangi 3 per 7, 4 per 7, dibagi N-nya ada 7, kurang dari P, kurang dari ini kita jumlahkan, yang kiri kita kurangi, yang kanan kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya 0,06 kurang dari P, kurang dari 0,795. Nah, ini kan jawabannya yang A ya. Nah, kalau yang A ini dia pakainya 1,645, jadi, apa namanya, alfanya dia tidak, nggak dibagi 2. Nah, ini jawaban-jawaban yang modul 7 dan modul 8 ini, agak lumayan banyak yang keliru ya. Jadi saya juga nggak terlalu banyak ngerjainnya. Nah, ini yang kemarin dibahas di diskusi ya, diskusi 4. Nah, ini untuk soal pengujian hipotesisnya, hipotesis proporsinya. Nah, ini pengujian hipotesis proporsi saya ambil contoh dari, kita bahas yang latihan aja ya. Modul 8, halaman 82.9. Halaman 8.29. Saya bahas nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sini seorang pemborong menyatakan bahwa di 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Jakarta dipasang suatu alat pemompa udara panas. Nah, berarti kita punya P0. P0-nya itu 70% atau 0,7. Nah, kemudian apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 15 rumah yang diambil secara acak, nah berarti N-nya 15 ya, N-nya 15, terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas. Gunakan taraf signifikansi 10%. Nah, ini perhatikan. Taraf signifikansi 10%. Berarti alfanya sama dengan 10%. Nah, kita ketahui dulu P0-nya berapa? 0,7, N-nya 15, X-nya sama dengan 8, alfanya 10% atau 0,1. Nah, kemudian penduga proporsi. Penduga proporsinya berarti kita cari P kutip sama dengan X per N, yaitu 8 per 15 X per N sama dengan 0,533. Kemudian hipotesisnya. Nah, hipotesisnya yang pertama, P lebih besar dari sama dengan 0,7, yang kedua, P kurang dari 0,7. Nah, yang pertama, kita cari dulu statistik ujinya, atau Z hitung. Nah, biasa saya pakainya Z hitung di sini. Kita masukkan rumusnya, P kutip dikurangi P0 per akar P0 dikali 1 dikurangi P0 per N. Nah, ini ada di rumus ya untuk pengujian hipotesis proporsi. Nah, teman-teman tinggal masukin aja nih angkanya. Nah, yang pertama penduga titiknya 0,533 dikurangi P0-nya 0,7 dibagi akar P0-nya 0,7 dikali 0,3 per N. N-nya yaitu 15, hasilnya min 1,41. Nah, ini kita jadikan acuan pertama, Z hitung kita ternyata negatif, negatif 1,41. Nah, karena kita akan membandingkan antara Z hitung dan Z tabel, di sini Z hitung dan Z tabel, nah maka kita punya Z alfa per 2. Z tabel. Tadi kan alfanya 0,1. 0,1 dibagi 2 sama dengan Z 0,05. Nilai Z 0,05-nya yaitu 1,645. Nah, setelah kita lihat di sini, kita bandingkan. Ternyata Z hitung itu Z tabel. Z alfa per 2, yaitu min 1,41 itu lebih kecil dari 1,645. Nah, maka kesimpulannya H0 gagal ditolak. Atau H0 ini, dugaan awal ini benar. Nah, kalau misalkan di sini Z-nya lebih besar, nah berarti H0-nya tolak. Karena di sini lebih kecil atau kurang dari, berarti H0-nya gagal ditolak. Nah, kemudian nomor 4. Suatu obat yang biasa dijual untuk mengurangi ketegangan syaraf diyakini manjur hanya 60%. Nah, berarti di sini, nah ini saya salah nulis nih kayaknya. Harusnya H0 P sama dengan 0,6 ya ini ya.
Salah nulisnya ini. Nah, ini harusnya 0,6. Manjur 60%, atau H0-nya di sini kita punya P sama dengan 0,6. Nah, di sini berarti titik penduga keduanya H0, P lebih dari 0,6. Maaf ya, ini salah tulis. Nah, kemudian kita hitung statistik ujinya. Nah, yang diketahui kan di sini hasil percobaan dengan obat baru yang dicobakan pada sampel acak 100, berarti N-nya di sini 100. N-nya 100, P0-nya 0,6, 60% ini. Nah, ya, orang dewasa yang menderita ketegangan syaraf menunjukkan bahwa 70 merasa tertolong. Jadi dari sampel 100 ini, ternyata 70 orang itu merasa tertolong dari obat ini. Apakah kenyataan ini cukup menyimpulkan bahwa obat baru tadi lebih unggul dari obat yang biasa? Nah, di sini jelas, gunakan taraf nyata 0,05 atau alfanya 0,05. Nah, kita ketahui dulu, P0-nya 60% atau 0,6, N-nya 100, X-nya 70, alfanya 0,05. Nah, kemudian kita hipotesis dulu, H0 P sama dengan 0,6. H0 di mana P lebih dari 0,6. Kita hitung statistik uji atau Z hitungnya. Nah, Z hitungnya kita pakai rumus binomial, X dikurangi N dikali P0, N-nya ini 100 dikali P0-nya 0,6 dibagi akar NP0 dikali Q0 atau akar variansinya. Nah, N-nya 100, P0-nya 0,6, Q0-nya 1 dikurangi 0,6, yaitu 0,4. Nah, setelah kita hitung, yaitu hasilnya 2,04. Nah, kemudian setelah kita punya Z hitung, kita cari Z tabelnya. Z alfa per 2. Tadi kan alfanya 0,5. Nah, berarti Z 0,5 dibagi 2 sama dengan Z 0,025, atau nilainya itu 1,96. Nah, jadi Z-nya itu kesimpulannya di sini, kesimpulannya berarti Z lebih besar dari Z alfa per 2, atau Z yang pertama ini, Z hitung ini, lebih besar dari Z alfa per 2, atau 2,04 ini lebih besar dari 1,96. Maka kesimpulannya H0 ditolak. Atau obat yang baru itu lebih unggul dari obat yang biasa. Nah, lihatnya dari mana? Dari sini. Z lebih besar dari Z alfa per 2. Nah, ini bandingkan dengan yang pertama. Yang pertama ini Z-nya kurang dari berarti gagal. Gagal ditolak. Nah, kalau yang ini lebih dari berarti H0-nya ditolak. Jadi dugaan awalnya ditolak. Nah, sepertinya udah habis. Sampai sini ini udah kebanyakan banget. Saya sendiri bingung ini ngasih materi mau yang mana dulu gitu. Ada yang mau tanyakan? Saya, Kak. Oh, langsung. Sok. Itu untuk soal yang pengujian hipotesis proporsi itu kayak yang nomor 4, itu kan ada tambahannya gunakan taraf nyata 0,05 gitu kan. Itu setiap soal itu emang selalu ada taraf nyatanya ya setiap soal, atau mungkin ada nggak yang soal nggak ada taraf nyatanya gitu, ada kemungkinan nggak? Biasanya secara umum ya, nanti teman-teman selain di metode statistika 1 atau yang ambil matematika seperti saya ya, di metode peramalan nanti semester berapa ya metode peramalan? Semester 4 atau 5. Ini masih ada loh yang ini. Gunakan taraf nyata. Jadi taraf signifikansi ini selalu ada. Biasanya ada. Nah, kalau misalkan nggak ada, kayak kemarin ya, udahlah kita bahas aja lah, diskusi lah, nggak apa-apa lah. Kalau ada yang ngambek biarin. Nah, kalau misalkan kayak kemarin nggak ada, jadi saya juga harus sampaikan di sini ya. Kalau misalkan kemarin nggak ada, misalkan ya, peluangnya di sini 60%. Nah, di sini yang diketahui itu 70%. Misalkan, yang merasa tertolongnya ya, misalkan di sini 70%. Gimana cara nyari taraf signifikansinya? Di sini misalkan nggak diketahui. Nah, biasanya selalu diketahui ya, selalu diketahui. Ini misalkan soal nomor 3 ada 10%. Nah, soal nomor 4 ada 5% atau 0,5. Kalau misalkan tidak diketahui, nah teman-teman cari dari H0-nya. H0-nya misalkan di sini 60%, H1-nya 70%. Nah, berarti alfanya sama dengan alfa sama dengan 70% dikurangi 60%. Nah, teman-teman cari di sini, berarti alfanya sama dengan 10%. Nah, gitu. Tetapi biasanya selalu ada. Sampai soal UAS pun ada. Soal tugas 2 kemungkinan ada juga nih soal seperti ini. Diketahui kok taraf signifikansinya. Mungkin yang kemarin soal diskusi agak-agak
kurang aja. Tapi tenang aja, biasanya selalu diketahui. Dan angkanya nggak pernah jauh dari angka ini, nggak pernah jauh dari Z 0,05 atau Z 0,025. Jadi ingat-ingat aja, kalau Z 0,05 ya angkanya ini 1,645. Kalau Z 0,025 ya angkanya ini 1,96. Nggak akan jauh dari ini. Kemarin ada yang sempat ngasih tabelnya ke saya banyak ya, untuk Z alpha per 2 ini. Iya benar tabelnya yang itu. Tapi ya itu terlalu banyak. Di modul edisi 1 pun yang dikasih tabelnya itu cuman yang tadi yang saya kasih yang pertama itu Z alpha per 2, cuman berapa baris itu? Cuman 0,8, 0,9, 0,95, ya cuman sedikit. Karena yang dipakainya ya pasti ini, antara 0,05 sama 0,025. Namanya taraf signifikansi ya. Jadi kita mencari angka signifikan yang paling besar. Nah, jadi ya nggak jauh dari sini, 0,05 dan 0,025. Kalau yang nggak diketahui itu jarang sebenarnya. Biasanya selalu ada sih, selalu ada saya yakin. Ada lagi yang mau tanyakan? Ini lumayan panjang ya. Tapi udah clue-nya dari saya, pelajari aja distribusi normal ya. Untuk besok diskusi 5, sama tugas 2 pelajari distribusi normal sama soal-soal ini nih. Soal ini kemungkinan ada. Nah, jadi pelajari yang ini. Distribusi normal ini dipelajari. Kemudian kemungkinan distribusi sampling juga ada. Distribusi sampling kan gampang ya tadi, distribusi sebaran. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung di sini. Pusing? Mau tanya dulu. Coba balik yang halaman terakhir kita. Suaranya kurang jelas ya? Ke halaman terakhir yang terakhir juga. Suaranya kurang jelas. Coba dicek. Balik ke halaman terakhir. Kenapa? Halaman terakhir. Bentar. Ini? Yang satunya lagi ya? Ini? Bukan. Iya, benar. Ya, betul. Nah, itu yang nomor keempatnya kalau kita pakai cara pertama beda juga nilainya. Jadi hitungnya. Suaranya kurang jelas ya? Nilai? Ya, jadi hitungnya kalau kita hitung pakai cara nomor ketiga, kenapa bisa berbeda? Kalau kita ngitung pakai cara nomor 3. Oh. Isinya tipis sih, cuman 2,18. Bentar. Nah, kalau pakai cara nomor 3 ya. Jadi proporsinya kalau di nomor 4 berarti 0,7 ya? Kenapa? Kalau proporsi yang di nomor 4 berarti kita anggap 0,7 atau 0,6? 0,7 atau 0,6? Ini 0,6. Ini saya salah tulis tadi kan saya udah bilang. Ini 0,6. 60%. Ini peluangnya itu 60%. Ini 0,6 ya, P0-nya. Ini salah, tadi saya udah ngomong nih yang ini. Nah, ini 0,6. Ini juga 0,6 ya. Ini saya tulis. Nah, kalau bedanya sama nomor 3, ini pakai distribusi binomial. Karena di sini statistik ujinya itu sama dengan satu arah. Nah, kalau ini kan, sebentar, yang satu arah yang mana nih? Oh, sorry, ini yang ini dua arah. Yang nomor 4 ini dua arah, jadi dikerjainnya pakai distribusi binomial. Nah, lihat di sininya kan tandanya sama dengan manjur hanya 60%. Sama dengan 60%. Nah, kalau yang nomor 3 ini pakai yang satu arah. Satu arah ini tandanya lebih besar dari sama dengan. Jadi diduga pakai pendugaan proporsi di sini. Nah, jadi kalau yang nomor 4, kalau tandanya sama dengan berarti pakai yang distribusi binomial.
Nah, jadi di sini dikurangi rata-rata. Nah, di sini dikurangi NP0 dikurangi mu per akar variansi atau simpangan baku. Ada lagi? Udah Kak, cukup Kak. Cukup ya, udah pusing ya? Kak, Hmm? aku mau nanya soal diskusi nggak boleh? Nggak boleh. Ya udah deh. Kan tadi udah dibahas di sini. Ini kan udah mirip nih yang ini. Iya sih lumayan mirip. Kenapa? Nggak boleh deh. Ya udah deh. Itu cara membedakan lebih besar sama setengah itu gimana? Suaranya nggak jelas ya? Yang lain bisa dengar nggak nih suaranya yang nanya? Enggak keresek-keresek. Oh, kresek-kresek kan? Ya, pokoknya besok clue-nya ini distribusi normal. Clue-nya cara membedakan sama dengan dan lebih besar. Lihat aja di soalnya biasanya diketahui kok. Udah cukup ya, udah jam 9 lebih. Besok udah tugas 2 lagi. Kalau mau tanya nanti WhatsApp aja ya. Saya tutup ya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, Selamat malam. Kak. Ya.